Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kholis Majid dari tingkat 3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metrik gaya hidup kurang gerak pada keluarga pasien hipertensi. Tujuan yang pertama, menggambarkan pengkajian keperawatan. Teori, gaya hidup kurang gerak dapat dilihat dari aktivitas harian dan rutinitas seseorang dengan ciri-ciri sebagai berikut. A. Dekondisioning fisik. B. Pilihan aktivitas yang rendah. C. Rata-rata aktivitas fisik harian kurang dari yang dianjurkan menurut usia dan jenis kelamin menurut Hartman dan Sigem 2015. Kasus, dari pengajian, Nyonya Z hanya melakukan kegiatan rumah tangga saat pagi hari dan sekali pergi ke warung yang berada di belakang rumah. Selain itu, Nyonya Y juga jarang melakukan aktivitas olahraga dan adanya kurang minat dalam motivasi untuk olahraga. Pembahasan dari pengkajian menunjukkan data pasien sesuai dengan pendapat Herman dan Sigemi 2011 mengenai batasan karakteristik. Kesimpulan, secara teori, diagnosa gaya hidup kurang gerak akan menunjukkan perilaku jarang melakukan olahraga, kurang minat dan motivasi untuk berolahraga. Selanjutnya, menggambarkan diagnosa keperawatan. Gaya hidup kurang gerak dapat diciri-cirikan sebagai berikut seperti tadi. A. Dekondisioning fisik. D. Pilihan aktivitas yang rendah. C. Aktivitas fisik harian yang kurang dari yang dianjurkan menurut usia dan jenis kelamin. Data yang ditemukan, pasien mengatakan jarang melakukan aktivitas fisik karena sibuk kerja. Selain itu, Nyonya juga kurang motivasi minat dalam melakukan aktivitas fisik sehingga jarang melakukan aktivitas berolahraga. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan tidak ada kesenjangan antara data dan teori karena sesuai dengan teori batasan karakteristik gaya hidup kurang gerak menurut Hartman dan Sigemi 2015. Simpulan, diagnosa gaya hidup kurang gerak tepat dilakukan pada pasien hipertensi yang jarang melakukan aktivitas fisik dan kurang motivasi dan minat untuk berolahraga, dan belum adanya dukungan dari keluarga untuk mengubah pola hidupnya menjadi yang lebih sehat. Yang ketiga, menggambarkan perencanaan keperawatan. Menurut Macria, membagi tugas keluarga antara lain mengenal masalah, sakit, memutuskan cara perawatan yang tepat, mampu merawat anggota keluarga yang sakit, serta menciptakan lingkungan yang menunjang kesehatan dan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada. Dari kasus, Nyonya J hanya mengetahui tanda dan gejala serta beberapa penyebab penyakit hipertensi dan belum cara untuk menjaga pola hidup sehat. Berdasarkan data yang diperoleh dari 5 tugas kesehatan yang dibandingkan dengan teori, dapat disimpulkan ada kesenjangan antara data dan teori karena tidak sesuai dengan data yang ditemukan. Kesenjangan tersebut meliputi keluarga belum mengenal masalah, belum bisa mengambil keputusan, dan belum bisa merawat anggota keluarganya yang sakit. Selanjutnya, menggambarkan implementasi keperawatan. Menurut Sari, olahraga rutin sesuai dengan kemampuan tubuh dapat mengurangi resiko hipertensi karena dapat mengurangi hormon kortisol yang dapat menimbulkan stres. Selain itu, olahraga juga dapat memberikan rasa bahagia dan rileks. Dalam kasus, penulis melakukan implementasi Nyonya Z selama 5 kali kunjungan berdasarkan dari perencanaan yang telah dirumuskan. Tidak ada kesenjangan antara implementasi dan teori karena sesuai dengan intervensi yang telah direncanakan. Intervensi yang telah direncanakan berdasarkan hasil pengkajian perumusan diagnosa adalah memfokuskan mengenai salah satu hidup sehat, yaitu mendemonstrasikan cara melakukan aksi senam hipertensi. Selanjutnya, menggambarkan evaluasi keperawatan. Menurut resmi,
dan kawan-kawan 2017, evaluasi adalah tindakan untuk melengkapi proses keperawatan yang menandakan seberapa jauh diagnosa keperawatan, rencana tindakan, dan pelaksanaan yang sudah dapat dicapai. Dari kasus, Nyonya J menyatakan meningkatnya motivasi untuk melakukan aktivitas fisik secara rutin, bertambahnya pengetahuan, dan keluarga sudah mengetahui gaya hidup sehat, yaitu diet. Selain itu, keluarga juga menyatakan dukungan motivasi kepada Nyonya J untuk senantiasa mengurangi makanan asin dan gorengan, serta melakukan senam bertahan di rumah. Hasil evaluasi dari semua tindakan yang telah dilakukan kepada keluarga Tuan S selama 5 kali kunjungan pengelolaan terhadap gaya hidup kurang gerak, didapatkan masalah gaya hidup kurang gerak pada bayi yaitu masalahnya teratasi. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya motivasi Nyonya J untuk melakukan aktivitas fisik secara rutin secara semula tidak pernah menunjukkan, dan bertambahnya pengetahuan Nyonya J dan keluarga mengenai gaya hidup kurang sehat, yaitu diet. Kesimpulan, diperoleh adanya perubahan tingkat aktivitas pasien antara sebelum dan sudah dilakukan asuhan keperawatan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.